Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Apelia, absen 17 dari kelas 11-7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai regresi dan korelasi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini terdapat pengertian dari regresi linear, yaitu metode untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif dengan sebuah garis lurus yang paling sesuai dengan data. Selanjutnya, ada variabel dalam regresi. Dalam regresi linear ada variabel bebas atau X yang memengaruhi dan variabel terikat yaitu Y yang memprediksi dari nilai X. Kemudian ada persamaan regresi linear. Persamaan garis regresi dituliskan sebagai Y sama dengan A plus BX. Y adalah nilai prediksi, A adalah konstanta atau titik potong, B adalah gradien, dan X adalah variabel bebas. Selanjutnya ada gradien dan konstanta. Gradien atau B menunjukkan perubahan nilai Y setiap X bertambah satu satuan konstanta atau A adalah nilai Y saat X bernilai 0. Kemudian selisih dan perkiraan. Selisih antara nilai sebenarnya dan nilai perkiraan disebut residu. Semakin kecil residu, semakin baik garis regresi dalam mewakili data. Nah, di sini kita akan membahas mengenai korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua variabel korelasi digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Di sini juga terdapat jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif, yaitu jika nilai variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Contohnya, semakin lama belajar, maka nilai yang kita dapat juga semakin tinggi. Yang kedua, yaitu korelasi negatif. Jika kita variabel X naik, maka variabel Y turun. Contohnya, semakin lama bermain game, maka nilai kita juga menurun. Yang terakhir, korelasi nol, yaitu tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Contohnya ukuran sepatu dan nilai matematika. Kemudian ada koefisien korelasi yang biasanya digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berada antara negatif 1 sampai positif 1. Dan R yaitu N sigma XY min sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. R adalah koefisien korelasi, X dan Y adalah variabel, dan N adalah jumlah data. Kemudian ada interpretasi nilai korelasi. 1 sangat lemah, 0,00 hingga 0,19. Yang kedua yaitu lemah, 0,20 hingga 0,39. Yang ketiga yaitu sedang, 0,40 hingga 0,59. Yang keempat yaitu kuat, 0,60 hingga 0,79. Dan yang terakhir sangat kuat, yaitu 0,80 hingga 1,00. Terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel serta seberapa kuat hubungan tersebut. Nilai korelasi berkisar dari negatif 1 sampai 1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Persamaan regresi membantu menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Korelasi dan regresi sangat penting dalam statistika karena dapat digunakan dalam penelitian, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.